apa yang dibangun di dalam Yesus, mulai daripada kebangkitan Yesus, mereka sudah masuk dalam pertobatan yang benar. Dan ada hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Hati yang benar-benar bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Apa yang harus kami kerjakan? Masih ingat ya? Ya, itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38. Ini saudaraku. Baru itu sebagai masuk dalam dasar, dan kesetiaan itu tiap hari mereka bertekun. Ya, boleh kita baca biar kita lihat saudaraku bagaimana supaya benar-benar indah pada waktunya. Karena indah di sini terlebih indah sampai ke kekekalan. Haleluya. Indah pada kekekalan itu nanti Tuhan Yesus datang, kita siap. Antikris tidak berkuasa atas kita. Dalam kerajaan 1000 tahun kita ada kedudukan, dan kita akan masuk di Yerusalem baru. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah sampai saat ini, saudara-saudaraku. Bersama kita akan memperhatikan firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3. Banyak yang menjadikan ayat ini jadi favorit mereka. Saya baca dulu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian firman Tuhan. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Tadi belum disebut ya. Haleluya. Saudara-saudaraku, Ia adalah Tuhan, membuat segala sesuatu indah, tapi pada waktunya. Ya, jadi kenapa harus pada waktunya? Selalu pada waktunya, karena ini harus melalui proses dulu. Ya, proses, ada prosesnya. Bisa pakai yang apa itu aja ya, biar enak. Kalau sek enggak juga. Haleluya. Di belum. Puji Tuhan. Nah, jadi Tuhan membuat segala sesuatu indah, tapi pada waktunya. Jadi perlu ada proses, saudara-saudaraku. Proses. Dan keindahan itu, di sini keindahan yang begitu luas sekali.
Ia memberikan kekekalan. Jadi dari hidup sementara di dunia ini dan nanti akan juga sampai kepada kekekalan. Itu kita dapat semua sampai ada di dalam hati kita. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita ini pengetahuannya itu terbatas. Nah, kalau demikian, saudara-saudaraku, disinilah kita sangat membutuhkan bimbingan Tuhan. Sama dengan kita di jalan, kalau kita tidak mengerti jalannya, wah, tanya sini, tanya situ. Ya, ini sudah ikut supaya ngerti. Ya, kalau kita nanyanya agak keras, malah bisa disalah-salahin. Sono, tahu-tahu udah ada lawan jalan. Nah, belok kiri, belok kanan, lurus, mentok, nah, kiri, gitu. Udah salah kemana-mana. Nah, jadi apalagi kalau daerah Subang sana, kalau kita nggak turun, saudara, waduh. Jadi begitulah mereka. Kalau kita mau nanya, turun dulu dari mobil. Kalau kita nggak turun, bisa disalah-salahin juga, saudara. Ya, jadi kita biarpun kita tidak mengerti, tapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, mau tergembala, walaupun kita tidak mengerti jalannya, tapi nanti Tuhan akan pimpin terus. Dan ada kalanya kita mengerti, sehingga kita menyanyi itu, dulu ku tak mengerti, tapi sekarang ku mengerti. Bisa begitu, saudaraku. Jadi penting sekali penyerahan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau dalam Yesaya 40 ayat yang ke-10 atau mulai dari 10, lihat itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Nah, ini Tuhan kita, saudaraku, kalau kita mau berserah terus kepadanya. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka diperolehnya berjalan di hadapannya. Ini seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ini, saudara, itu. Jadi biarpun kita kurang mengerti, ya, karena kita baca tadi di dalam, ya, pengkhotbah tadi, semuanya indah pada waktunya. Walaupun manusia itu tidak mengerti, saudaraku, jalannya Tuhan itu, ya, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang penting, ya, sama kita naik mobil, yang nyupir itu semua Pak satu. Nah, tapi semua satu mobil sampai enggak? Sampai. Jadi bagaimana yang lain yang bukan nyupir? Duduk manis. Jangan neko-neko. Jangan mengeluarkan bagian badan. Berbahaya. Nanti bisa kesenggol mobil lain. Jadi harus duduk manis di bagas, di dalam. Nah, bahasa Batak itu di bagas. Iya. Jadi harus indah, saudaraku. Begitulah kita ini. Nanti kalau kita setia, ini dulu harus ada setia, saudaraku. Jadi indah pada waktunya itu harus
terus setia kepada Tuhan, tergembala, dan harus penuh dengan ketekunan, kesetiaan, kesabaran. Tunggu waktunya. Karena di sini ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu kita tidak bisa ngatur. Sama dengan kita nanam padi. Kamu 2 hari berbuah ya? Mana boleh. Sabar. Tapi kalau kita rajin, ya, kurang air, tambah air. Ada ulat, dibuang. Ya, nanti pada waktunya keluarlah buahnya yang menyenangkan. Haleluya, saudaraku. Tapi itu pada waktunya. Sabar. Kadang-kadang, saudaraku, ya, kita ini mengukur kekuatan kita atau kesetiaan kita. Nggak boleh begitu. Yang ukur itu bukan kita. Itu adalah urusan Tuhan. Yang penting seperti di dalam mobil itu, apalagi dalam pesawat. Duduk manis, saudaraku, ya. Kalau ke apa itu Israel itu 10 jam ya kalian. Ya 4 jam, 8 mungkin. Nah begitulah. Jadi harus, saudara-saudaraku, ikuti peraturan di dalam. Tapi peraturan bukan kita ikut jadi pilot, mengatur semua perjalanan, bukan. Hanya untuk peraturan di dalam. Jadi kalau peraturan di dalam Tuhan, setia tergembala. Haleluya. Karena kita tidak tahu, tapi yang bimbing kita adalah Tuhan. Dan cara Tuhan itu kita sudah dengar tadi dalam Yesaya 40, mulai 10 sampai 11. Ya, tangan kekuatan Tuhan. Yakin, pasti terjadi. Karena jaminan kita bukan yang main-main. Tapi saudaraku, kalau kita masih diproses, sabar. Jangan lari. Jangan ukur sendiri. Aduh, kasihan aku. Jangan, saudaraku. Kalau Yesus benar-benar 100% habis. Dia setia sampai mati. Ini, saudaraku. Ya, enggak semuanya seperti itu. Ya, banyak juga murid-murid sih, tapi yang nyata jelas sekali adalah murid dari murid Tuhan. Itu namanya yang Kisah Rasul 7. Ya, langsung tahu ya. Haleluya. Ya, Stefanus itu benar-benar dirajam, setia sampai mati. Apa yang dilihat oleh Stefanus bukan darahnya, bukan bendulanya, tapi yang dilihat pintu surga terbuka. Ini yang harus kita andalkan. Lihat janji Tuhan, lihat firman Tuhan, lihat kebenaran Tuhan. Ini harus kita lihat. Loh, ini kita ukur-ukur kita sendiri, ketekunan kita. Aku sudah cukup, nanti malah lama-lama udah sampai di sini, nggak mau lagi ya. Bisa begitu, saudaraku. Setia sampai akhir, indah pada waktunya. Saya lihat, saudaraku, ini kita udah mulai semakin ini baik-baik, saudaraku. Ya, Tuhan sudah memberi banyak ya hal-hal yang indah pada kita. Ya, termasuklah kesaksian-kesaksian ini. Kuliah gampang, ya, bisa langsung cepat selesai. Nah, dulu orang beli rumah itu sudah menikah, udah anak 1, anak 2. Sekarang anak muda juga belum menikah, ada yang beli rumah.
Itu kan karena Tuhan yang buka jalan. Haleluya. Banyak orang susah cari kerja. Ini masih kuliah udah langsung ditawari. Nah ini, jadi mudah-mudi ini lagi bangkit juga ini. Saya senang ini, saudaraku. Ya, jadi mereka juga saya lihat nanti lama-lama nggak canggung dia. Ya bahasa Inggris semuanya. Biar salah, coba terus. Kita kalau nggak coba mana bisa. Dan kalau salah, jangan ada yang marahin saudaraku, jangan ada yang ngata-ngatain. Semuanya begitu. Kita lahir ke dunia ini nggak langsung giginya bisa langsung dikasih bel-bel enggak. Apa giginya mau dikasih bel, orang semuanya lahir nggak pakai gigi kok. Kalau orang lengkap giginya 32 ya. Ya langsung lengkap giginya kan udah heboh si dunia. Jadi lahir pun mau jalan pun jatuh-jatuh, tidak boleh dimarahin, malah harus dituntun terus. Haleluya. Nggak bisa pun ngomong, ya nanti lama-lama ngomong satu-satu. Papa, mama, tata, apa saja dia ngomong gitu, ya kan? Nah, jadi jangan dimarahin, udah tuntun terus, ikutin terus. Haleluya. Jadi yang bahasa Inggris juga jangan malu-malu, udah jalan aja terus. Mau salah-salah, kan itu kita lagi belajar. Tapi lihat nanti hasilnya, ya. Semuanya harus bisa tasjid terus. Iya, biar Tuhan berkati semuanya. Siap-siap untuk diberkati Tuhan. Tapi harus belajar setia. Dalam penggembalaan itu terus setia. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kenapa harus pada waktunya? Karena kita harus berjalan dulu, harus setia dulu, harus diuji dulu oleh Tuhan. Dia tidak asal memberkati. Orang tua yang bijaksana juga, dia tahu memberikan uang kepada anaknya. Anaknya masih SMP dikasih 5 juta, 10 juta. Jadi apa itu nanti anak? Gak bisa ngontrol lagi. Los dia. Bukan indah nanti pada waktunya, hancur pada waktunya. Itu saudaraku. Jadi semuanya harus dalam peraturan yang baik. Haleluya saudaraku. Makanya anak-anak Tuhan itu harus teratur. Semuanya. Ya. Tetapi kalau kita ikuti dengan baik, pasti Tuhan yang membuat segala sesuatu indah. Walaupun kita tidak tahu. Ini saudaraku. Makanya kalau ke Gunung Sinai itu kadang-kadang nggak dibuat jalan siang, jalan malam. Karena nanti kalau melihat curang-curang, takut nanti nggak mau lagi. Nah, pokoknya ikutin aja yang naik onta. Naik aja. Ontanya yang pinter. Dianya pokoknya diem. Nanti kalau dia lihat juga, bisa loncat juga dia. Atau gemetaran dia di atas onta. Dia jatuh lagi saudaraku ya. Jadi yang penting duduk manis. Setia di dalam Tuhan. Ini saudaraku. Kita nggak tahu jalan-jalannya. Tidak apa-apa. Tuhan yang menggembalakan. Kita tidak tahu juga segala sesuatu di situ. Ada jaminan kita. Tuhan Maha Kuasa. Pokoknya kalau kita setia terus, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semua harus terberkati. Tidak bisa tidak. Firman Tuhan iya dan amin. Sebabnya saudaraku, ya pada waktunya ini kita harus sabar dan jangan membuang-buang waktu. Waktu keselamatan. Jangan bilang, nanti aja lah kalau udah tua. Siapa ngerti umur kita, bisa tua apa enggak? Ya banyak yang mati muda itu. Aku lihat, apa itu banyak yang masih muda. Kadang umur 25 tahun, ada juga.
macam-macam meninggalnya saudaraku, bisa. Kalau Tuhan kasih umur kita sekarang, itu semua kemurahan Tuhan. Ya, kalau kita bisa menikmati kemurahan Tuhan, itu semua kasih Tuhan yang luar biasa kepada kita. Itu sebabnya saudaraku, bila waktunya kita sudah ditetapkan hari keselamatan kita, artinya waktu-waktu kita beribadah, beribadah dengan sungguh-sungguh. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, saya senang selalu memperhatikan itu, biar kita semuanya selalu memperhatikan saudara-saudaraku, kita jangan sampai nanti kita kelewatan saudaraku. Sama dengan kalau kita tidak tetap berjaga-jaga di dalam mempergunakan waktu, bisa ketinggalan saudaraku. Namanya ketinggalan, rugi banyak. Kalau ketinggalan pesawat, wah rugi saya besaran ongkos pesawat. Kalau ketinggalan kereta api, kalau ketinggalan bus, makanya harus perhatikan. 2 Korintus 6 ini ayat yang ke-1, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Haleluya. Jangan sia-sia, jadi setia terus apapun yang terjadi itu, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau. Jadi berarti ada waktunya Tuhan tidak mendengar lagi. Tapi kalau kita setia, tetap Tuhan memperhatikan kita. Seperti seorang ibu memelihara anak-anaknya. Seorang ibu tidak ada yang menyia-nyiakan bayi yang dia lahirkan. Dia pasti memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saudaraku, supaya itu boleh terjadi, mari kita terus pasrah kepada Tuhan, anak Tuhan yang setia. Ini saudara-saudaraku. Jadi pada waktu Tuhan berkenan, saat itu dia mendengarkan. Pada hari Tuhan menyelamatkan, dia menolong kita. Sesungguhnya waktu ini, berarti setiap saat saudaraku. Kalau kita besok masih ada bernafas, waktu itu. Besoknya lagi, waktu itu. Terus, haleluya. Jadi setiap waktu itu kita adalah waktu keselamatan. Tapi nanti Tuhan akan membuat ada satu endingnya. Seperti gunung, puncaknya. Jadi di gunung itu pemandangan yang paling indah adalah kalau kita sudah sampai di puncaknya itu, saudaraku. Nah, indah pada waktunya, ya. Jadi setia sampai ke akhir. Ini saudaraku. Makanya kalau ke Israel itu mulai Gunung Sinai, Gunung Nebo, baru nanti Gunung Sion, Gunung Tabor, Gunung Hermon, Gunung Golgota, banyak gunung-gunungnya saudara-saudaraku, ya. Jadi ada puncak-puncak tertentu di situ berkat-berkat. Ya, ini saudaraku, ya. Jadi sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Besok kira-kira ini ayat ini berbeda enggak? Ya enggak ada beda. Kalau ini kita baca besok ya sama juga begitu. Berarti waktu kita semua adalah waktu keselamatan, jangan disia-siakan. Ini saudara-saudaraku. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Berarti setiap hari kita berjaga-jaga dan bersiap-siap dan berserah terus kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu
pada waktunya. Tuhan Gembala kita itu membawa kita kepada endingnya itu indah pada waktunya. Itu saudaraku. Tapi saudara-saudaraku, kesetiaan, keteguhan itu kalau Yesus itu sampai kepada yang terakhir, sampai kepada napas yang terakhir, saudara-saudaraku. Ya, kita akan kembali dulu baca. Ada yang baca dulu. Tadi ayat pokok kita, Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kalau kita setia, saudara-saudaraku, setiap kedatangan kita, setiap ibadah, itu pertambahan berkat Tuhan. Dan itu peningkatan berkat Tuhan. Jadi jangan pikir, oh kemarin sudah ibadah. Jangankan ibadah, saudaraku. Makan juga, nggak boleh kita bilang, kemarin kamu sudah makan, nggak boleh makan sekarang. Boleh nggak begitu? Makan aja begitu. Apalagi pengetahuan, saudaraku. Apalagi pengertian-pengertian rohani. Apalagi peningkatan rohani. Itu sebabnya pada hari ini adalah hari keselamatan atau hari perkenanan. Dan itu setiap hari, saudaraku. Ya, makanya kalau murid-murid kita sudah dengar apa yang dibangun di dalam Yesus, mulai daripada kebangkitan Yesus, mereka sudah masuk dalam pertobatan yang benar. Dan ada hati yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Hati yang benar-benar bagaikan tanah liat di tangan penjunan. Apa yang harus kami kerjakan? Masih ingat ya? Ya, itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 38. Ini saudaraku. Baru itu sebagai masuk dalam dasar dan kesetiaan itu tiap hari mereka bertekun. Ya, boleh kita baca biar kita lihat saudaraku bagaimana supaya benar-benar indah pada waktunya. Karena indah di sini terlebih indah sampai ke kekekalan. Haleluya. Indah pada kekekalan itu nanti Tuhan Yesus datang kita siap. Antikris tidak berkuasa atas kita. Dalam kerajaan 1000 tahun kita ada kedudukan dan kita akan masuk di Yerusalem baru. Itu kekekalan, saudara-saudaraku. Jadi indah itu bukan hanya enak memang kalau kita dapat duit, apalagi banyak jut-jutnya, apalagi nanti pakai drill apa itu drill? Iya, triliun ya, bisa nanti dapat duit triliunan. Ya tidak ada yang mau saya kalau Tuhan mau kasih ya. Iya, jangan bilang enggak, ya kan aja. Nah, kalau iman kita itu nggak dijawab Tuhan untuk itu, ya nggak apa-apa. Ya, 1/10 T juga boleh atau berapa lah, terhadap Tuhan lah itu ya. Karena sasaran kita adalah kekekalan. Ya, jadi kekekalan itu, ya itu. Nanti kita nggak bisa dihalangi oleh antikris, terlebih kita nggak bisa ditahan, digoda oleh dia. Ya, tapi kita maju terus sampai nanti gereja yang kalau dia sudah mati dibangkitkan karena dia mati dalam Tuhan. Jadi kalau mati juga jangan asal mati, saudaraku. Banyak orang nggak mikirin matinya itu nanti bisa bangkit atau enggak. Nah, itu namanya orang bunuh diri yang putus asa itu, mana mikir dia, saudaraku. Mati-mati aja gitu. Jadi kalau dipanggil Tuhan, semua sudah harus siap. Haleluya.
bereskan semua hidup ini. Ya, hidup ini adalah kesempatan untuk indah, untuk selama-lamanya juga. Haleluya. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi kita persiapkan sampai kita melewati semua rintangan, menang. Kita melewati antikris. Kita boleh gereja yang kalau melalui kematian bangkit. Kalau kita hidup diubah dalam sekejap. Ini saudara-saudaraku. Baru kita akan ada pertemuan di udara. Kira-kira apa ada di situ? Itulah pesta nikah anak domba Allah. Karena kita lihat di Alkitab nggak ada di bumi ini yang disebut ya pesta nikah anak domba Allah. Jadi di situ saudaraku. Ya, itu indah itu nanti. Dan itu adalah bagian dari kekekalan itu. Kalau kita sudah sampai di situ sudah pasti kita akan hidup kekal. Karena tidak ada lagi orang yang jatuh di situ. Ya, tapi kalau di ruang kudus saja masih bisa ditarik. Makanya harus terus setia dilengkapi. Haleluya. Kalau tidak nanti dia punya sayap, tapi sayap yang tidak bisa terbang. Sayap yang lemah, saudaraku. Nanti kalau dikejar antikris, dapat dia. Atau gini-gini dia mau loncat, tidak bisa. Datang diserang. Karena dalam Wahyu 12 ayat 17 langsung menyerang. Ya, gereja yang tidak punya sayap kuat. Tolong baca itu, baca. Wahyu 12 ayat 17. Ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sudah ada hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus, tapi itu dikalahkan, saudaraku. Dan itu juga berkalian dengan Wahyu 13 ayat 5 sampai 7 juga, saudaraku. Jadi begitu nanti iblis itu sudah nggak bisa lagi ke surga, marah semarah-marahnya, apa saja mau dihancurin, saudaraku. Allah saja dihina, dipitnah. Makanya kulihat sekarang kalau orang sudah dirasuk iblis, gak berhenti menghina, mengolok. Nggak, kata orang sono, nggak move on, saudaraku. Ya, begitu sekarang ini. Jadi sudah mulai praktek setan, saudaraku. Mudah sekali menghina, mengolok, membuli segala macam lah ya. Ini sudah ngata-ngatain apa semua. Tidak ada terima kasih, tidak merasa menghargai karya orang lain. Makanya kita semua harus menghargai karya masing-masing, saudaraku. Apalagi suami istri harus ya jangan merasa nggak ada semuanya. Ya minimal istrinya kan masak atau apa ya. Ya kalau makan ya berterima kasih, jangan hanya kepada Tuhan. Kalau kita berdoa makan itu gimana? Terima kasih Tuhan atas berkat ini. Tapi kita nggak pernah berterima kasih sama yang masak. Betul nggak? Kalau kepada Tuhan pasti terima kasih, nggak lupa. Tapi yang masak itu sama yang nyendokin itu nggak berterima kasih. Ya udah makan aja. Iya saudara. Jadi kita harus mulailah. Sama-sama kan kita belajar. Kalau nggak dimulai ya kapan lagi? Ini saudaraku. Kita semua kan belum sempurna. Ada yang sudah sempurna ini. Belum. Ya sudah. Kita mulai aja terus. Mulai nanti udah berterima kasih semua ya. Biar air si cangkir terima kasih. Kamsia kata orang yang bahasa bahasa Inggris thank you. Yang bahasa Batak mau lihat deh. Kalau bahasa Karo tahu bujur. Kalau bahasa Madura tahu selangkung. Coba bilang sama Madura selangkung. Ketawa dia.
Mana kamu tahu? Jadi kan gampang. Ya, selangkung itu kan sebenarnya kalau orang Jawa bilang itu berapa? 25. Tapi kalau sama orang Madura itu ya terima kasih. Senang dia kalau kita bilang itu. Jadi saudaraku, saling menghargai semuanya, ya. Karena kita tidak hidup sendirian. Tuhan bikin manusia adalah makhluk yang bersosial. Kalau cuma satu sendiri, dimakan nyamuk, berapa nyamuk nanti nggak ada berbagi, saudaraku. Ya semua ke dia tertumpu, wah dimakan pacak lagi darahnya, waduh cepat nanti habis. Nah tambah kurus, saudaraku, ya. Jadi kita ini menghargai satu dengan yang lain. Haleluya, saudara-saudaraku. Ya, ini caranya kita, saudaraku, untuk terus semakin bisa kuat kepada sasaran yang kita akan tuju. Jadi tidak boleh, saudaraku, akunya sendiri. Makanya kita seberapapun jangan ada menyombongkan segala sesuatu pun, tapi kita membutuhkan semua sesama kita, umat ciptaan Tuhan. Karena Tuhan sudah membuat kita dari satu berkeluarga, keluarga besar, suku, bangsa Batak, bangsa Indonesia. Bangsa Batak itu bukan bangsa, itu artinya satu suku, ya. Jadi bahasa Batak dengan bahasa Indonesia juga beda. Ini saudaraku. Kita mau baca dulu Yesaya pasal 5. Mulai 14. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangangkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka kita, saudaraku, tidak ada yang disombongkan. Apalagi harus kita ini memiliki roh yang menghidupkan satu dengan yang lain. Jangan sampai roh mematikan, sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya. Kerongkongan manusia bikin mati apa? Kata-kata itu, kata-kata bullying, kata-kata ini, ya. Kalau tiap hari kita dikatain yang tidak baik, saudaraku, nggak beres nanti, nggak sehat kita, betul enggak? Makanya kalau mau panjang hidupnya, ya harus saling menyenangkan satu dengan yang lain. Iya, gini saudara-saudaraku, ya. Jangan ada pada kita roh mulutnya orang atau roh kematian. Karena roh kematian itu dunia orang mati membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangkat mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap di dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukacita di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan.
Jadi apapun ada yang pada kita itu kita katakan hanya karena kemurahan Tuhan. Haleluya, saudaraku ya. Jadi hebat apapun punya kita, jangan nanti jadi dunia orang mati semua itu. Ini saudara-saudaraku, segala sesuatu adalah kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita setia di dalam Tuhan, semakin dikuduskan, maka digembalakan Tuhan dengan setia. Sabar apapun yang terjadi, saudaraku. Maka kita baca tadi di dalam Pengkhotbah pasal 3 itu, biar kita datang berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita pasrah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan pimpin kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.